Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Muhammad Junaidi, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Yang saya hormati para presentator kelompok 4, serta rekan-rekan kelas A3 Prodi PAI FTIK Unhas Jember. Puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kuliah online dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni Adinul Islam. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alifia Limatus Sa'diyah. Di sini sebagai moderator yang akan memoderasi jalannya kegiatan diskusi serta menjadi presentator pertama dari kelompok 4. Adapun presentator dari kelompok 4 yakni saya sendiri sebagai presentator pertama, Muhammad Azma sebagai presentator kedua, Sofia Jinan sebagai presentator ketiga, Intan Sonia sebagai presentator keempat. Kegiatan diskusi terdiri dari beberapa rangkaian acara. Yang pertama adalah sesi pembukaan, yang kedua pemaparan materi dari presentator, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat adalah sesi penutupan, dan yang terakhir evaluasi dari Bapak Muhammad Junaidi terkait diskusi yang telah dilaksanakan. Sebelum dimulainya presentasi, dengan hormat kita semua membaca bismillah terlebih dahulu. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pemaparan materi, yaitu materi pertama, dan saya sendiri yang akan menjelaskan. Nah, di sini dari kelompok 4 ini akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama konsep ideologi, yang kedua itu Pancasila sebagai ideologi. Nah, Pancasila sebagai konsep ideologi adalah salah satu yang harus difahami mengenai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Konsep adalah pembawa arti. Suatu konsep tunggal bisa dinyatakan dengan bahasa apapun. Konsep bisa dinyatakan dengan Hun dalam bahasa Jerman, Shin dalam bahasa Prancis, Pero dalam bahasa Spanyol. Konsep adalah abstrak entitas mental yang universal, yang suatu entitas kejadian atau hubungan. Menurut KBBI, konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Aristoteles dalam The Classical Theory of Concept menyatakan bahwa dalam pengertian konsep adalah menyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep adalah abstraksi suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Terima kasih, itu tadi pemaparan materi pertama dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Azma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit menerangkan apa itu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi itu diambil dari kata idea dan logos. Idea yang berarti pengertian dasar, gagasan, konsep, dan ide. Sedangkan logos itu berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, ideologi itu berarti berita tentang ilmu, tentang pengertian dasar, ide, atau cita-cita.
Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran oleh seseorang maupun sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Beberapa pengertian ideologi. Ais Hornby mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh sekelompok orang maupun oleh perorangan. Surjono Sukanto menyatakan bahwa secara umum ideologi adalah sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh, yang menyangkut politik, kebudayaan, sosial, dan agama. Gunawan Setiarja menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat asih tentang manusia dan realitas yang menjadikan pedoman hidup dan cita-cita hidup. Frans Magnisuseno mengatakan bahwa ideologi adalah suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi contoh ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Baik, terima kasih untuk para audiens dan Pak dosen telah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Azma. Untuk pemaparan materi ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Sofia Jinan. Monggo Mbak Sofia Jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Jinan Azaya dengan NIM 212101010025. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sifat-sifat ideologi dan juga faktor pendorong keterbukanya ideologi Pancasila. Untuk yang pertama yakni sifat-sifat ideologi. Ada 3 dimensi sifat ideologi. Yang pertama dimensi realitas, yang kedua dimensi idealisme, dan yang ketiga ini dimensi fleksibilitas. Untuk yang pertama yakni dimensi realitas. Dimensi realitas ini yakni nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Sehingga mereka betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Yang kedua yakni dimensi idealisme. Dimensi idealisme yakni ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme, tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga yakni dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas yaitu ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu, sehingga bersifat dinamis, demokratis, dan juga Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya dan dari masa ke masa. Kemudian mengenai faktor pendorong keterbukanya ideologi Pancasila. Faktor pendorongnya ada 4. Yang pertama yakni kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Yang kedua yakni kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Untuk yang ketiga yakni pengalaman sejarah politik masa lampau. Yang keempat yaitu tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofia Jinan, dan untuk pemaparan materi terakhir akan dilanjutkan oleh Mbak Intan Sonya. Saya Intan Rahmawati Sonya akan menjelaskan tentang macam-macam ideologi. Macam-macam ideologi yang kita pelajari saat ini adalah
Ada beberapa. Yang pertama, ideologi nasionalisme. Ideologi nasionalisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang menitik beratkan kepada kedaulatan negara. Yang kedua, ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah salah satu dari macam-macam ideologi yang cukup dikenal di dunia. Ideologi kapitalisme ini dipopulerkan oleh Bapak Ilmu Ekonomi Dunia, yaitu Adam Smith. Yang ketiga adalah ideologi kolonialisme. Ideologi kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atau bangsa lain dengan maksud memperluas negaranya. Untuk yang keempat adalah ideologi Marxisme. Ideologi Marxisme muncul karena terjadi kekecewaan terhadap ideologi kapitalisme yang mengakibatkan perbedaan kelas, menimbulkan penderitaan kaum proletar, sedangkan kaum borjuis semakin kaya. Untuk yang kelima adalah ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme adalah ideologi yang akan merubah struktur milik sosial dan politik masyarakat. Ideologi ini juga akan membangun sebuah masyarakat baru yang berbeda sesuai dengan aliran-aliran sosialismenya. Untuk yang keenam adalah ideologi fasisme. Ideologi fasisme adalah ideologi yang dirintis oleh B. Mussolini tahun 1922 sampai 1943, berasal dari kata fascio di combattimento atau persatuan perjuangan. Untuk yang ketujuh dan yang terakhir adalah ideologi nazisme. Ideologi nazisme dicetuskan oleh A. Hitler yang memimpin. Hitler juga menulis buku Mein Kampf setelah Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1933, Hitler mengadakan pemberontakan dengan para buruh tapi gagal. Kemudian Hitler dengan dukungan yang berkembang sehingga menjadi Führer atau pemimpin tunggal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu tadi penyampaian materi oleh kelompok 4. Memasuki acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Kelompok kami menyediakan 3 pertanyaan untuk audiens. Pertanyaan ditampung terlebih dahulu. Bagi audiens yang ingin bertanya, silakan menulis komentar di kolom channel YouTube yang kami beri. Baik, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Semoga kegiatan presentasi dan diskusi yang telah kita jalankan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya pribadi selaku moderator dan mewakili kelompok 4 memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih.